Sahabat RTV, pembunuhan istri oleh suaminya tidak lain merupakan kisah memilukan yang penuh tragedi dan ironi. Betapa tidak, suami yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi sang istri malah tega menganiaya belahan jiwanya hingga meregang nyawa. Dari kisah pembunuhan di Jember, kriminolog menyebut adanya amarah yang terpendam di antara pasangan suami istri membuat emosi semakin memuncak hingga tindak kriminal akhirnya tak terhindarkan. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Felicia Wu, salam Turn Back Crime menumpas kejahatan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga hingga berujung kematian seperti pembunuhan istri oleh suaminya sendiri seakan menjadi hal yang sulit diterima oleh logika manusia. Bagaimana mungkin pasangan hidup yang awalnya saling mencintai dan tinggal bersama sebagai keluarga justru menjadi malaikat pencabut nyawa? Seperti kasus yang menjadi perbincangan warga di Jember, Jawa Timur. Pria bernama Solihin tega menghabisi nyawa istrinya sendiri dengan cara yang sadis akibat dipicu percekcokan dalam rumah tangganya. Di rumah yang berada di Desa Tisno Gambar, Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur ini, peristiwa naas itu terjadi. Di dalam rumah, tim Inafis Polres Jember menemukan tanda-tanda perkelahian hebat antara korban dengan pelaku. Korban bernama Buni akhirnya meregang nyawa setelah kepala bagian belakangnya luka parah terkena sabetan senjata tajam Solihin. Sepekan kemudian, Solihin ditangkap polisi dan mengaku tega membunuh istrinya sendiri lantaran kesal sang istri kerap menganiaya dan berkata kasar kepadanya. Menanggapi hal ini, kriminolog Universitas Budi Luhur, Untung Sumarwan menilai sikap istri pelaku yang lebih dulu memukul suaminya membuat sang suami terbakar emosi hingga tega menghabisi nyawa korban. Kriminolog menduga sebelum terjadinya percekcokan antara korban dan pelaku yang berakhir pembunuhan, ada perasaan marah dan emosi yang sudah lama dipendam pelaku. Ada di lingkungannya itu misalnya. Barangkali juga ada masalah-masalah ekonomi atau ada masalah-masalah sebelumnya antara pelaku dan korban meskipun keduanya adalah suami istri gitu ya. Pasti sebelumnya sudah ada faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya ada rasa kemarahan yang mungkin selama ini ditahan gitu. Jadi ketika ada pemicunya yang sampai menimbulkan rasa emosi sangat tinggi, akhirnya itu diluapkan dengan kemarahan dan sampai melakukan tindakan seperti itu gitu ya. Kriminolog menambahkan, ada faktor internal dan eksternal yang seharusnya bisa membuat keduanya mengendalikan diri dan emosi. Faktor internal seperti latar belakang pendidikan, agama dan keturunan, atau anak-anak seharusnya bisa menjadi penyadaran bagi pasangan suami istri untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan rumah tangga. Ini faktor eksternal dan internal. Faktor internal itu kan bisa mempengaruhi positif dan negatif. Misalnya faktor agama. Kalau lingkungannya mereka baik, lingkungannya agamanya bagus, agamanya kuat, mereka ikut pengajian, mereka sadar, oh ternyata perempuan itu memang harus taat kepada suaminya. Itu bisa menyadarkan hal seperti itu. Sejatinya, ikatan pernikahan dibangun untuk menciptakan rasa tentram dan nyaman antar pasangan suami istri. Apabila pasangan suami istri mendapati ada ketidaksesuaian pandangan serta emosi diri yang belum stabil, sebaiknya konsultasikan dengan keluarga terdekat atau datang ke psikolog pernikahan untuk menghindari konflik yang lebih besar dan berujung prahara. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri, Sarasnita Sahara, Turn Back Crime, RTV.